Saat itu Udin sedang berada di stasiun kereta api bersama dua orang temannya. Ketika asyik ngobrol mereka tidak sadar bahwa kereta jurusan Surabaya sedang mulai berangkat dan bergerak perlahan. Melihat hal tersebut Udin dan kedua temannya segera lari mengejar. Karena Udin jarang olahraga dia pun tertinggal, sedangkan teman-temannya sudah naik ke kereta jurusan Surabaya tersebut. Bukannya sedih atau panik Udin malah ngakak sambil nunjuk-nunjuk kereta yang sudah jauh. Orang-orang yang melihat perilaku Udin pun menjadi bingung dan menanyakan kepadanya, "Dik, bukankah kamu gagal mengejar mereka? Kok kamu malah tertawa?" Udin pun menjawab, "Mereka sebenarnya hanya ingin mengantar saya, Pak." Ceritanya si Udin lagi ngobrol sama temennya Joko, bencong yang sering mangkal di dekat bubur ayam Barito Blok M Jakarta. Udin pokoknya besok aku pengen insyaf kata Joko sambil tersenyum genit sama Udin. "Oh syukur deh kalau gitu, gue ikut seneng, lu mau jadi cowok lagi kan?" Tanya Udin. Bukan Din. Aku mau pakai kerudung." Sebuah keluarga sedang pergi ke Disneyland. Setelah melewati liburan yang menyenangkan dan melelahkan mereka kembali ke rumah. Saat mereka hendak meninggalkan Disneyland anak laki-laki tersebut melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye Mickey." Lalu si anak perempuan tersebut juga melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye Minnie." Kemudian si ayah juga melambaikan tangannya dan dengan lemahnya dia berkata, "Goodbye Money." Ini adalah kisah dua orang sahabat yang sudah 20 tahun menjadi rekan kerja. Tiba-tiba salah satu dari mereka tampak sekarat. Sebelum pergi meninggalkan dunia ia sempat membuat sebuah pengakuan kepada sahabatnya. "Aku mau membuat pengakuan sebelum aku mati. Aku telah selingkuh dengan istrimu selama 10 tahun dan anak perempuanmu itu adalah anakku. Tenang aku sudah tahu. Kamu tak perlu mengkhawatirkan itu. Pergilah dengan tenang," kata sahabat yang satunya. Ia juga sudah membuat sebuah pengakuan. "Aku kesini juga mau mengaku akulah yang menaruh racun di makananmu siang tadi." Seorang pasien yang akan dibedah terbaring di kamar operasi dengan muka yang pucat. Seorang dokter bedah muda masuk sambil menyapa pasien tersebut dengan ramah. "Kamu kelihatan takut sekali, jangan bimbang semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar jadi tenangkan hatimu." "Bagaimana tidak takut dokter, seumur hidup inilah kali pertama saya dibedah." "Sama, saya juga kali pertama melakukan pembedahan tapi saya sama sekali tidak merasa takut." Suatu hari seorang petugas sensus penduduk datang ke rumah seorang nenek yang tinggal sendiri di ujung jalan. Ketika dipersilahkan masuk petugas tersebut mulai menanyakan kondisi sang nenek dan mendatanya untuk keperluan administrasi. Sang nenek pun berucap, "Sebentar ya tak buatkan minuman dahulu, kasihan kamu sudah keliling rumah warga." Tanpa sungkan sang petugas pun menerima tawaran tersebut. Merasa kurang lengkap rasanya minum kopi tanpa camilan, si petugas pun mulai mencomot kacang almond yang ada di meja ruang tamu dengan seenaknya. Setelah memakan kacang tersebut cukup lama, sang nenek pun kembali dengan secangkir kopi. "Loh kok kamu malah makan kacang itu?" tanya si nenek. "Saya kira ini disediakan untuk tamu Nek," jawab si petugas. "Itu bukan buat tamu, itu kacang bekas saya." Kaget si petugas pun bertanya, "Bekas bagaimana Nek, kan kacangnya belum dimakan?" "Itu kan kacang almond dari coklat batangan yang biasa saya emut, karena sudah nggak punya gigi makanya saya pisahkan kacangnya." Seorang koboi pergi ke barnya dengan naik kuda. Setelah mengikat kudanya dia masuk ke dalam pesan minuman dan langsung bergegas pergi. Ternyata kudanya hilang. Dia masuk kembali ke bar sambil berteriak, "Siapa yang mencuri kuda saya?" Dan tidak seorang pun yang menjawab. Si koboi berkata lagi, "Oke, saya tunggu 10 menit, jika dalam waktu 10 menit tidak ada yang mengaku terpaksa saya akan melakukan apa yang sudah saya lakukan di Texas. Dan terus terang aku tidak suka melakukan hal itu lagi." Satu persatu pengunjung lari keluar bar sampai tidak ada seorang pun yang berada di dalam bar kecuali si bartender. Saat si koboi melongok keluar, ternyata kuda telah kembali berada di tempatnya semula. Dengan gemetar ketakutan bercampur senang karena kuda si koboi telah kembali, bartender bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan di Texas?" Koboi itu menjawab, "Saya terpaksa pulang jalan kaki." Udin diundang ke sebuah pernikahan temannya yang bernama Nisa.
Ketika dia sudah sampai di lokasi, Udin bertemu dua pintu dengan tulisan pintu pertama untuk keluarga laki-laki dan pintu kedua untuk keluarga perempuan. Dan Udin pun masuk ke pintu kedua. Setelah berjalan beberapa langkah, Udin bertemu dua pintu lagi. Satu tertulis untuk tamu laki-laki dan pintu kedua untuk tamu wanita. Jelas Udin langsung masuk ke pintu pertama. Tidak lama keluar dari pintu tersebut, Boet bertemu pintu pertama dengan tulisan untuk yang membawa kado dan pintu kedua untuk yang tidak membawa kado. Sambil malu-malu Udin masuk lewat pintu kedua. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, Udin bertemu dengan dua pintu lagi, yang satu tertulis untuk yang membawa amplop dan yang pintu kedua tertulis untuk yang tidak membawa amplop. Sambil tertawa terbahak-bahak, Udin pun masuk pintu kedua. Setelah dibuka pintu kedua, ternyata dia sudah di jalan raya. Suatu saat seorang gadis lugu bernama Soimah baru pulang dari sekolah dengan wajah yang bingung. Lalu dia bicara dengan ibunya. "Bu, kok tadi di sekolah teman-teman laki ngeliatin kolong meja tempat aku duduk, kenapa ya?" "Biasanya sih anak laki-laki kalau ngeliatin kolong meja yang didudukin anak perempuan mungkin mereka ngintipin celana dalam kamu," kata ibunya. "Ngintipin celana dalam? Wah, untung Soimah tadi lupa pakai celana dalam." Suatu hari di praktikum kedokteran, dosen berkata, "Hari ini kita belajar mengenai tubuh sesungguhnya, untuk itu kita akan mempelajari mayat." Lalu didatangkanlah sebuah mayat. Pelajaran pertama, tidak boleh jijik. Lalu sang dosen memasukkan jarinya ke anus mayat tersebut. Dan kemudian menjilat jarinya. "Nah, kalian lakukan seperti yang saya lakukan tadi." Walaupun banyak yang teriak-teriak dan muntah-muntah karena tidak tahan, toh akhirnya semua mahasiswa melakukan itu satu persatu. Nah, sekarang pelajaran kedua, ketelitian. Perhatikan. Tadi yang saya masukkan adalah jari tengah, sedangkan yang saya jilat adalah jari kelingking.